Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widyadatmika, lahir 11 MIPA 3, nomor absen 13. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh asing yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Ichiki Tatsuo. Mulai dari biografinya, masa keberpihakannya terhadap Indonesia, lalu masa perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Biografi Ichiki Tatsuo. Ichiki Tatsuo lahir di kota kecil Taraki, prefektur Kumamoto, bagian selatan Kyushu. Dia anak ketiga dari 6 bersaudara. Ketika kecil, orang tuanya bercerai. Dia ikut ibunya. Ichiki dibesarkan saat Jepang berada pada masa transisi kebebasan dan demokrasi selama zaman Taisho 1912 sampai 1926, mulai tergerus oleh tekanan militer pada masa Showa 1926 sampai 1989. Banyak pemuda desa juga seperti Ichiki yang bercita-cita mencari kehidupan baru di Amerika Selatan atau Samudra Pasifik bagian selatan, yaitu Asia Tenggara. Pada akhirnya, Ichiki Tatsuo mendapat kesempatan itu saat berusia 21 tahun. Ichiki Tatsuo mendapat surat dari temannya, Suruoka Kazuo, yang sukses mendirikan toko kelontong yang dikenal dengan sebutan Toko Jepang di kota Pagar Halam dekat Palembang, Sumatera Selatan. Isi dari surat itu adalah mengundang Ichiki datang dan bekerja di studio foto Miyahata di Palembang. Ichiki Tatsuo kemudian meninggalkan bangku sekolah menengah sebelum lulus dan magang di sebuah studio foto dekat kampungnya pada tanggal 22 Januari 1928. Ichiki Tatsuo berangkat ke Palembang. Ichiki Tatsuo masa keberpihakannya ke rakyat Indonesia. Pada kurun waktu 1940-an, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda secara bertahap memperkuat embargo ekonomi kepada Jepang. Hal tersebut membuat Jepang begitu bergantung pada Indonesia. Pada buku Hickcliffe berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 yang dikutip dalam artikel Historial.id yang ditulis oleh Henry F. Isnaini yang berjudul Kekecewaan Seorang Jepang, diterangkan bahwa pada saat itu pemimpin-pemimpin Jepang mulai membicarakan secara terang-terangan pembebasan Indonesia. Ichiki berteman dekat Joseph Hasan, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang secara diam-diam dikirim ke Jepang. Setelah mengalahkan Belanda pada Maret 1942, Jepang disambut dengan sukacita sebagai saudara tua. Di Indonesia, pihak Jepang segera melarang berbagai aktivitas politik. Momen tersebut membuat Ichiki kecewa. Pada sesi pertemuan Majelis Perwakilan Tertinggi Jepang pada awal 1943, Perdana Menteri Hideki Tojo menyebutkan akan memberikan kemerdekaan bagi Filipina dan Burma di akhir tahun 1943. Namun, nama Indonesia tidak disebut. Momen ini membuat Ichiki frustasi dan perlahan membenci negerinya sendiri. Pada Oktober 1943, Jepang membentuk Pembela Tanah Air atau PETA. Ichiki bekerja sebagai petugas paruh waktu di divisi pendidikan PETA di Bogor dan membangun sebuah rumah terpencil di perkebunan karet serta menyebut dirinya yang berkulit agak gelap sebagai Gagak dari Bogor. Ichiki menjadi penerjemah untuk tentara Jepang dan menjadi editor majalah Heiyo Prajurit. Melalui karyanya, Ichiki merasa punya andil dalam melayani masyarakat Indonesia. Ichiki Tatsuo tercatat pernah menjadi pemimpin redaksi Asia Raya pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang didengar di Ichiki. Dalam hal ini, Ichiki merasa Jepang telah mengkhianati rakyat Indonesia 2 kali pada awal dan akhir pendudukan. Di hari di mana Jepang menyerah, Ichiki menyatakan berpisah dengan Jepang. Selanjutnya, Ichiki menentang tentara sekutu dan pendaratan pasukan Belanda. Ichiki Tatsuo masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ichiki Tatsuo selanjutnya berjuang bersama rakyat Indonesia bukan sebagai seorang Jepang, namun sebagai pemuda Abdul Ratsman. Ichiki Tatsuo diberi nama Abdul Ratsman oleh Haji Agus Salim ketika menjadi penasihat di divisi pendidikan PETA. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh Jepang yang memihak Republik.
Pada waktu Perang Kemerdekaan, Abdul Hashman memimpin pasukan gerilya istimewa di Semeru, Jawa Timur. Pasukan yang dibentuk pada 1943 ini merupakan satuan khusus di bawah militer Indonesia yang beranggotakan sekira 28 orang tentara Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka disebut Sanryo Nihonhei atau prajurit yang tinggal di belakang. Pada 9 Januari 1949 di desa Dampes dekat Malang, Jawa Timur, Abdul Hashman berlari ke depan melawan arus peluru Belanda untuk mendorong pasukan Indonesia, yang kemudian beberapa peluru Belanda mengenai dirinya. Presiden Soekarno pada tanggal 15 Februari 1958 menyerahkan sebuah teks kepada Shigetada Nishijima untuk disimpan di Biara Buddha Seisoji di Minatoku, Tokyo. Teks tersebut berisi kenangan Soekarno kepada dua orang tokoh Jepang yang membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Ichiki Tatsuo dan Yoshizumi Tomegoro. Di Biara Buddha itu kemudian dibuat monumen Soekarno yang bertuliskan kepada saudara Ichiki Tatsuo dan saudara Yoshizumi Tomegoro. Kemerdekaan bukanlah milik suatu bangsa saja, tetapi milik semua manusia. Tokyo, 15 Februari 1958, Soekarno. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.